Tadi.
यहाँ पट्टा है आने का ले वहाँ
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah orangnya tanya kala berseniju gudang JRG tawa tepung tawari gudang JRG. Sebentar lagi kita akan saksikan bersama, yaitu tausiah singkat daripada Abi Ajnim. Jam kamu 2 jam na ba? Mana PB? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah wa ta'iz zakah. Wa qala ta'ala, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna zalika min azmil umur. Wa qala ta'ala, ma salakakum fi sakar wa lam nakum minal musallin. Wa qala ta'ala, inna salata lakabiratun illa 'alal khashiyin. Wa qala ta'ala, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al farqu bainal muslim wal kufar tarku salah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sahma fil Islam liman la salata lah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tarakati sholati amidan faqad bari'a zimmah Muhammad yaumal qiyamah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puja puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita mohonkan semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat beliau sekalian yang saya hormati, lagi saya muliakan abang kita, kepala direktur JRG Group dan segenap para karyawan, para pengurus loket, dan kepada abang-abang semuanya yang telah senantiasa selalu kita berusaha semampu untuk menyelamatkan diri dan keluarga daripada kehancuran duniawi, dan terus berusaha walaupun kita begini, tetapi kita tak kepingin nanti di hari akhirat kelak kita berada dalam azab Allah. Na'udzubillah. Dan saya berterima kasih kepada segenap kru JRG Group dan JRG Peduli Yatim Piatu Fakir Miskin yang ada di bumi Nusantara. Dan terima kasih kepada semua muslimin dan muslimat, para saudara-saudara kita baik yang laki dan perempuan yang sudah senantiasa memilih untuk menempuh perjalanan jarak dekat seluruh Indonesia, yang telah memilih dengan pilihan sendiri, yang telah merasakan kenyamanan di hati, yaitu bus ataupun mobil-mobil yang lain yang ada dalam trek mengantar jemput para penumpang. Yang ingin saya berterima kasih secara khusus, wabil khusus kepada semua masyarakat yang ada di Indonesia yang telah memilih JRG sebagai jalur alternatif dalam semua perjalanan yang saudara inginkan. InsyaAllah semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Yang ingin saya pesankan kepada abang-abang para sopir ataupun kepada segenap kru JRG dimanapun berada, di wilayah manapun berada yang ada di bumi Nusantara. Saya bang jauh-jauh datang dari Aceh semalam, padahal dalam keadaan benar-benar menyiksa keadaan pribadi saya. Jarak tempuh abang sendiri merasakan lelah itu di mobil. Perjalanan paling melelahkan, musafir yang paling melelahkan, kita terus berada di dalam bus, pening dan lain sebagainya. Makanya dalam Islam ada aturan salat jamak kasar bagi para musafir. Kenapa Allah Ta'ala memudahkan? Ini menandakan memang hamba yang dipilih oleh Allah, yang telah ditakdir Allah menjadi raja jalanan, itu susah. Siang dan malam kita terus berada di atas jalan hitam. Kita selalu memilih ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, artinya tak tersesat dalam perjalanan. Mengertikah kita dengan persoalan ini? Semalam saya dari Biren jam 1 malam, mesti sampai kemari jam 6 pagi. InsyaAllah dengan doa semuanya
dengan berkah maunah Allah kita bersua pada hari ini, pada pagi ini di tempat yang sangat sederhana ini di gudang JRG Medan. Saya perkenalkan diri bagi abang-abang yang ada di luar Aceh, artinya yang di Bandung ataupun yang di Pulau Jawa ataupun di mana yang telah bergabung mengikrarkan setia dengan JRG. Saya pada hari ini dengan tulus saya akui mengikrarkan di hadapan saudara-saudara semuanya, abang-abang, saya ini bahagian daripada keluarga besar JRG. Bang Irfan meminta kehadiran saya dan ayah Sub di sini, yaitu guru kita bersama, dan para guru-guru yang lain, guru agama, supaya selalu melihat pergerakan perjalanan demi kenyamanan dalam mencari ridha Allah, walaupun kita selalu berada di tengah jalan, walaupun kita selalu berjalan dalam perjalanan yang tak pernah berhenti. Paling-paling kita berhenti hanya sebentar dan terus akan berjalan dan berjalan lagi. Terminal kita adalah persimpangan. Ini gambaran daripada kehidupan. Sebentar lagi insya Allah abang mungkin akan melanjutkan tugas dan saya juga akan minta pamit pulang ke Biren. Nggak nginap di sini ya Bia, nggak sempat. Karena nanti malam ba'da maghrib ada pengajian di Biren. Mau tidak mau saya juga mesti pulang. Yang ingin saya sampaikan, jujur lillahi ta'ala, tak ada kehidupan seindah apapun itu kehidupan. Artinya Allah tetap tidak mengakui, Rasulullah selalu saja memberitahukan kepada kita yang muslim, kita yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Kita semuanya muslim di sini. Tapi Islam itu tidak semudah dengan yang kita ucapkan. Mengakui diri muslim, mengakui diri keluarga muslim, alhamdulillah kita masih diizinkan untuk mengakui, walaupun kita belum bisa membuktikan bagaimana keislaman yang ada pada kita, sebagaimana yang telah didakwahkan oleh baginda Nabi. Buniyal Islam ala khamsin. Islam ini ada karena ada 5 unsur. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Artinya kita mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita termasuk daripada ahli syahadat. Kalau kita sudah berada dalam orang yang telah mengakui diri sebagai orang yang beriman, tugas inti setelah syahadat salat, Bang. Salat tak ada lagi. Zakat, puasa, haji itu memang hal yang terpenting yang ada dalam Islam. Tapi haji tak ada, puasa tak ada, zakat tak ada, kalau salat tak ada. Salat ini tidak akan pernah terjadi bagi orang-orang yang tidak mengakui dengan hati tentang ketuhanan Allah dan kerasulan baginda Muhammad. Yang kita takutkan, ini maaf Bang, bukan saya berkata, berucap agak tegas begini, tetapi ini tanggung jawab sama-sama. Dan yang paling besar tanggung jawabnya adalah pemilik JRG dan orang-orang yang bergabung dengan JRG. Ini dosa jariah namanya. Kita hidup di dunia ini bukan sekedar mempertahankan kehidupan. Kalau hidup untuk hidup, kalau kehidupan yang ada sekarang kita pergunakan hanya untuk dunia semata-mata, maka kita tak beda dengan yang bukan manusia. Beda makhluk yang lain. Perbezaan antara manusia dan makhluk yang lain di mana? Salat. Kalau masalah puasa, kambing malam juga tak makan. Dan juga masalah-masalah yang lain. Perbedaan antara manusia dan bukan manusia, salat. Iman, Islam. Perbedaan antara orang Islam dengan manusia yang bukan Islam,
salat. Rasulullah mengatakan, al-farqu bainal muslim wal kufar tarku salah. Di mana letak perbedaan antara orang Islam dan kafir? Pada salatnya. Orang Islam pasti mau melakukan salat 5 waktu. Dan ini bukan untuk JRG, bukan untuk yang empunya JRG, bukan untuk pribadi saya, tetapi untuk kita semuanya, Pak. Kita tidak mau jangankan membuktikan diri menjadi penghuni neraka, mimpi masuk neraka pun kita nggak mau. Tapi masalakakum fi sakar, kata Allah. Nanti malaikat di saat menghalau satu kelompok manusia dalam neraka sakar, malaikat heran, kok ada makhluk yang bernama manusia yang mendiami neraka sakar. Fir'aun yang mengakui dirinya Tuhan, Fir'aun sendiri tak berada di situ. Sehingga untuk memperjelas masalah, malaikat menanyakan, wahai manusia, ma salakakum fi sakar? Apa yang menyebabkan dikau berada dalam neraka sakar? Memangnya kenapa neraka sakar? Orang bertanya karena belum paham di dalamnya. Ada azab apa di dalamnya? Pintunya masih tertutup. Manusia mengatakan, orang-orang Islam yang gak salat mempertanyakan pada malaikat, mempersoalkan, memangnya ada apa dengan neraka sakar? Malaikat menjelaskan, Fir'aun, Namrud, Karun, dan para kufar-kufar yang lain, para musyrikin, mereka tak berada di sini. Memangnya neraka ini kenapa? Saya Malik Zabaniyah yang menjaga neraka dari awal jadi hingga hari ini. Saya yang bertugas menjaga neraka ini. Saya sendiri ngeri melihat azab di dalamnya. Walaupun Allah telah mengizinkan saya, Allah memberikan kekuatan kepada saya untuk menghadapi ganasnya neraka sakar dan azabnya sakar. Apa kesalahanmu sehingga kamu berada di sini? Manusia yang hadir pada waktu itu, na'udzubillah min zalik, kita berdoa sama Allah, berlindung kepada Allah, kita dan keluarga kita, jangan ada yang ada di situ. Jawaban daripada orang yang dipersiapkan masuk dalam neraka sakar, mereka menjawab, walam nakum minal musallin. Wahai para malaikat, kami walam nakum minal musallin. Rasulullah menerjemahkan, walam nakun fid dunya minal musallin. Kami di saat di dunia tidak sholat. Malaikat menjawab, pantas dan wajar Allah memberi tempat kepada kalian. Syaitan tidak mau bersujud kepada Nabi Allah Adam. Orang Islam yang gak mau salat 5 waktu, dia bukan tidak bersujud kepada perintah Allah sebagaimana diberikan kepada syaitan ataupun iblis. Tapi orang yang gak salat, langsung dia tidak mau menyembah Allah. Yang bahayanya tahu, orang yang gak melakukan salat 5 waktu, orang itu tak termasuk dalam doanya baginda Muhammad. Malam Isra dan Mi'raj kita mengakui itu ada. Itu adalah bahagian daripada iman. Dan ada kalimat doa yang kita baca dalam doa tahiyat terakhir di saat kita salat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kata siapa? Itu langsung firman Allah, pengakuan Allah kepada baginda Muhammad pada saat Rasulullah bermunajah dengan Allah secara langsung. Jawaban Nabi apa? Di saat Rasulullah mendengarkan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu dari Allah wa rahmatullahi wa barakatuh, Nabi spontan menjawab, Assalamualaikum ya Allah. Berikan kesejahteraan kepada semua para nabi-nabimu. Jangan hanya untukku saja ya Allah, tapi rasul-rasul yang lain berikan rahmat dan sejahtera itu ya Allah. Wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, berikan rahmat dan sejahteramu kepada orang-orang yang saleh. Wa ala ibadillahi sholihin. Tak ada nilai islah, artinya tak ada kebaikan apapun yang ternilai dalam pandangan Allah kecuali orang itu mau melakukan sholat 5 waktu. Saya puasa, saya zakat, saya sedekah, saya membantu antar sesama, saya beriman, tapi saya nggak sholat. Ini gimana nilainya? Tidak ada nilai apapun yang bisa untuk mengimbangi sholat. Sehingga nanti pada hari kiamat, sebagaimana dalam sabda Rasulullah, kalau salat bermasalah,
amal kebaikan apapun yang kau lakukan, engkau tetap bermasalah. Tetapi kalau salatmu enggak masalah, ada nilai ibadah lain yang bermasalah, insya Allah akan tertutupi dengan salat. Beda orang Islam dengan kafir pada salatnya. Maka melalui pertemuan yang singkat ini, barusan abang ngomong lagi sama saya, Bang Irfan. Abia yang mewakili saya, bagi para sopir JRG dan para siapa saja kru JRG yang enggak melakukan sholat 5 waktu, daripada nanti enggak enak perasaan dan lain sebagainya, terjadi permusuhan, lebih baik berhenti pada hari ini sekarang. Kenapa? Tak ada keselamatan, Bang. Bukan benci, tapi tak ada keselamatan. Kita enggak selamat, orang lain juga enggak selamat. Kita enggak bahagia, orang lain juga enggak bahagia. Kenapa? Karena kesalahan pada titik awalnya. Titik nol iman setelah syahadah, angka pertama setelah syahadah adalah salat. Nilai utamanya salat. Dan kita tidak bisa, gimana ya? Gimana saya ngomong? Kita tidak akan pernah bisa berjalan bersama, tetapi kehidupan kita berbeda. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kejahatan akan terus terjadi bagi orang yang enggak mau melakukan sholat. Kenapa sholat ini begitu berat? Berat memang, Bang. Kita dipaksakan, Allah memaksakan kita terhadap kita hamba. Allah memerintahkan, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Di mana caranya? Jangan lakukan dosa. Di mana cara supaya saya tidak melakukan dosa? Jangan tinggalkan salat 5 waktu. Itu kekuatan inti. Kayak mobil, ada onderdil khusus untuk menghidupkan dan menjalankan mobil. Makanya di saat orang tidak mau melakukan salat, kejujuran tidak akan pernah kita dapat sama orang yang enggak salat. Udah salat aja kita enggak jujur, apalagi enggak salat. Seberapa besar tanggung jawab salat tentang masalah perintah salat? Nabi Allah Ibrahim sendiri selalu saja berdoa. Kan ada kalimat itu di Al-Quran. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zuriyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ghafir rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ghafirli wa liwalidayya yaumal yaqumul hisab. Nabi Allah Ibrahim, kita tahu Khalilullah pangkatnya. Nabi Allah Ibrahim Khalilullah pangkatnya. Dalam setiap salat kita selalu Allah mengizinkan kepada umat Muhammad mengiringi salawat setelah Muhammad kepada Rasulullah, maka kita bersalawat kepada baginda Nabi Allah Ibrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, kan begitu. Tapi Nabi Allah Ibrahim selalu mendoakan diri di tengah malam, berdoa sama Allah. Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Allah jadikan diriku orang yang mau menjaga salat. Tahu arti aqimis shalah? Artinya kita salat sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, sesuai yang diperintahkan oleh Allah, sesuai yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Arti aqimis shalah, dirikan salat sebagaimana aturan salat. Jangan ada yang tertinggal di saat kita melakukan salat. Saya salat, tapi saya masih jadi penjahat. Kenapa bisa? Mungkin kita menjahati salat kita. Kita nggak mau membaca doa iftitah. Kita tak mau membaca at-ta'awud, membaca auzubillah sebelum Fatihah. Setelah Fatihah disunatkan membaca ayat yang mudah. Artinya apa yang mudah kita baca? Jangan mengurangi tasbih dan lain sebagainya. Kalau seandainya ada bahagian daripada salat yang kita tinggalkan, kita sendiri secara tidak langsung kita memohon sama Allah, ya Allah, jangan sempurnakan kehidupan saya.
Berat sholat itu. Karena ini hal yang besar. Kalau kita ingin selamat daripada neraka, kalau kita ingin menyelamatkan keluarga kita daripada neraka, jaga sholat dulu. Dan jangan asal sholat. Kita mesti belajar. Nah, di sana ada waktu-waktu senggang. Kadang-kadang ada guru-guru kita yang hadir dalam hidup kita, minta untuk diajari tentang sholat. Satu lagi, orang yang nggak sholat, bang, orang yang nggak sholat, orang itu tidak termasuk dalam doanya baginda Muhammad. Tahu? Orang Islam yang nggak melakukan sholat 5 waktu, yang tidak mau menjaga sholat 5 waktu, siapapun dia, bagaimanapun hebatnya dia di dunia, tapi dia itu tak termasuk dalam doanya Rasulullah. Karena Nabi kita pada malam Isra dan Mi'raj telah mendoakan kita di hadapan Allah, wa ala ibadillahi sholihin, dan berikan kemuliaan itu ya Allah, rahmat dan sejahteramu kepada hambamu yang saleh. Siapa hamba yang saleh? Apa maksud saleh? Orang yang selalu berbuat islah, orang yang selalu berbuat kebajikan, tetapi tidak melakukan dosa-dosa di hadapan Allah. Oh, kita berdosa. Orang yang islah termasuk orang setelah melakukan dosa maka dia bertobat. Alhamdulillah, kita bekerja di sini secara aturan. Salat itu bukan aturan JRG, bukan aturan Toki, bukan aturan saya, tetapi ini adalah perintah Allah. Bagaimana kami bisa setia dengan hamba-hamba Allah yang dia sendiri tidak pernah mau setia dengan agama Allah, melindungi orang berbuat maksiat dosa. Kita akui gitu kan? Melindungi orang berbuat maksiat, orang yang melindungi orang berbuat salah, maka dia itu salah. Ngapain hidup di dunia sementara? Hidup di dunia hanya sebentar. Dosa kita terlalu banyak, kita menanggung dosa orang lain lagi. Nggak mau kita. Makanya dalam perjalanan, kalau sudah sampai waktu salat, langsung berhenti, cari masjid yang nyaman. Kita ajak para penumpang, Bu, Pak, yuk kita salat dulu. Itu udah cukup. Kita udah mengajak. Dalam Al-Quran gimana beritanya? Ya bunayya aqimi shalah, itu kata Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim, ada pemberitaan tentang kehidupan Luqmanul Hakim dalam Al-Quran. Ya bunayya aqimi shalah, wahai anakku, dirikan salat. Anak Luqmanul Hakim bertanya, memangnya kenapa mesti saya salat, wahai ayah? Wahai ayahanda, kenapa engkau selalu memerintahkan saya untuk salat? Apa jawaban Luqmanul Hakim? Nah, salat itu untuk dirimu. Setelah itu ayah, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Tegakkan kebenaran, lawan yang namanya kebatilan. Kenapa saya mesti mengajak orang amar ma'ruf nahi munkar? Ini untuk agamamu. Salat untuk dirimu, amar ma'ruf nahi munkar untuk agamamu. Saya enggak berani. Wasbir ala ma asabaka. Bersabarlah terhadap cacian makian yang dialamatkan oleh orang-orang yang berbuat mungkar kepadamu. Bersabarlah kamu, jangan mundur. Inna zalika min azmil umur. Allah sedang mempersiapkan surga kepadamu. Alhamdulillah, Bang. Saya bergabung dengan JRG pertama sekali di saat pertemuan itu di Banda Aceh, di gudang JRG Banda Aceh, di Aceh sana. Hari pertama saya ketemu sama Bang Irfan, beliau langsung mengikrarkan, Abia, izinkan saya bergabung dengan perjalanan Abia dan ayah dan para guru-guru saya yang ada di Aceh. Saya ini orang awam. Saya dari kecil dalam perantauan. Dari usia kecil beliau dalam perantauan. Ilmu agama mungkin ada, tetapi jangankan, ini pengakuan beliau, jangankan saya untuk mengajak para orang-orang yang sudah bersama saya sendiri masih susah. Libatkan saya dalam kegiatan yang ada. Inilah ada cerita, kan abang ada mendengar BMU. Itu uang donasi dari per tiket penumpang. Kita nggak menaikkan harga tiket seperti biasa, tetapi infak
daripada karyawan B, karyawan JRG semuanya, khususnya yang jalur Aceh, 2.000 perak dalam selembar tiket. Alhamdulillah bulan yang lewat ada 4 juta, berarti naik 1 juta. Bulan-bulan yang lewat 3 juta, 3 juta lebih sedikit. Untuk bulan kemarin 4 juta. Kalau bisa bang, supaya ada nilai barakahnya, kita di sini ada celengan khas khusus untuk karyawan. Artinya para sopir, para karnet dan lain sebagainya. Nah, nanti kita, ini bukan memaksa, tetapi ini untuk wa anfiqu ala ma razaqnakum. Kita memahami dan melakukan perintah Allah. Siapa tahu kadang dengan kita bersedekah, Allah akan memudahkan perjalanan kita. Lebih-lebih kita berada dalam perjalanan jauh. As-sadaqatu tudfa'ul bala. Resiko jadi sopir, nyawa itu di tikungan jalan, ya kan? Saya juga sopir, walaupun sopir pribadi. Nah, nanti kalau kita sepakat, insya Allah bulan depan, tahun depan lah, bulan 1 Januari, saya akan berangkat ke Jawa. Nanti kita akan singgah di Bandung. Kita duduk dengan orang-orang, teman-teman kita yang ada di gudang Bandung, untuk mengajak mendonasikan seala kadar, walaupun 1.000 perak. 1.000 perak cukup, 5.000 itu udah lumayan setiap harinya. Untuk apa uang itu? Untuk bukan untuk yatim saya. Saya ada menampung yatim piatu di sana di Aceh, di pesantren Ruhul Mudi. Tapi ini bukan anak yatim itu. Mereka sudah saya anggap anak saya, berarti dalam tanggung jawab saya. Tapi ini untuk kita bantu saudara kita yang masih belum punya tempat tinggal. Ada yatim piatu, fakir miskin yang hidupnya dalam keadaan tidak ada naungan sama sekali. Kita berbagi kasih dan sayang. Mereka mengharapkan pelayan kasih sayang kita. Yang ingin saya tegaskan sekali lagi, aqimi shalah waktu zakat. Antara salat dan zakat, artinya antara ibadah badaniyah dengan harta, ini imbang. Aqimi shalah waktu zakat. Tunaikan salat, bayar zakat. Allah tidak memerintahkan tunaikan salat, lakukan puasa. Enggak kayak gitu kan. Di Al-Quran aqimi shalah waktu zakat. Dan dalam aturan JRG, bagi para karyawan yang bergabung dengan JRG Group, secara aturan sampai dengan kapanpun kami tidak menerima orang yang gak sholat. Kok ada teman-teman kita yang gak sholat tapi belum dipecat ataupun di PHK? Enggak bang, kita punya perasaan. Apa susahnya kita sholat? Yang kita takutkan, kita Islam, sholat enggak. Adakah kita masih Islam? Abang ada menanyakan kayak gitu sama abang apa enggak? Kalau saya Islam, kalau saya Muslim, kalau saya beriman dengan Allah, kalau saya beriman dengan Rasulullah, kenapa ya aku enggak sholat? Ya Allah, sebenarnya aku ini siapa? Kan gitu pertanyaannya. Untuk apa Islam ini ada sama aku kalau seandainya engkau tak mengizinkan daku untuk melakukan sholat 5 waktu? Ini penghinaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang telah lama menjauh dari Allah. Maka melalui program JRG Peduli Karyawan Dunia wal Akhirah, kita di sini beramal. Kita di sini untuk mempertahankan nilai-nilai keimanan kita, nilai-nilai Islam kita. Walaupun kita seorang supir, sopir itu bukan orang yang hina, enggak bang. Seberapa banyak nyawa orang kita selamatkan. Jangan bawa mobil kencang-kencang. Kalau ada laporan, jangan salahkan JRG mengambil tindakan tegas. Kenapa? Karena kalau para penumpang mengeluh, kita nggak bisa memberikan kenyamanan kepada para penumpang. Ini dosa karena kita telah mengkhianati perintah Rasulullah. Jaga perasaan umatku, walaupun kita ini umat Rasulullah, artinya saling menjaga. Nah, kalau seandainya ada penumpang yang mengatakan, Pak sopir,
Tolong pelan sikit ya, saya nggak berani. Apa salahnya? Oh, nggak sampai jam target. Bagi Allah mudah. Dari Aceh ke Medan normal perjalanan 6 jam, 7 jam. Tapi saya semalam 5 jam. Kupu peluang mata berkelayat di hawa drone kupu peluang. Pakat mudah, watega pemudah li Allah. Maka jagalah salat. Resiko orang yang enggak salat tidak diakui oleh Rasulullah. La sama fil Islam liman la salatalah. Kenapa kami enggak menerima orang yang enggak salat? Rasulullah telah mengatakan tak ada bantuan bagi orang yang enggak salat. Artinya tak ada perlindungan. Jangankan harta kita, nyawa kita sendiri tak terjamin. Enggak salat masuk neraka sakar. Kita salat enggak khusyuk, masuk neraka wailun. Fawailul lil musalli. Kan berat. Makanya kita terus berusaha. Jangan pernah mengatakan saya belum khusyuk, saya enggak mau salat karena saya enggak khusyuk. Walaupun kita enggak khusyuk salat, kita masih dapatkan pahala 1. Setelah salat kita khusyuk, mendapatkan pahala lebih, pahala ganda. Di saat kita salat kita enggak khusyuk, mendapatkan 1 pahala. Pahala apa? Menjalani perintah Allah. Perintah Allah khusyuk enggak khusyuk, salat. Gitu dia. Terus Rasulullah memperjelaskan untuk hari akhirat kelak. Karena hidup kita di sini, kita dilahirkan di dunia, tapi hidup kita di sana. Kita diciptakan di dunia, kehidupan kita di akhirat. Kita nggak lama di sini, yang lama di alam barzakh. Rasulullah mengatakan, "Man tarakati sholati amidan faqad bari azimah Muhammad yaumil qiyamah." Siapa yang berani meninggalkan salat 5 waktu, aku tak akan bertanggung jawab dengan orang-orang yang tak mau melakukan salat 5 waktu. Aku yang namanya Muhammad, faqad bari azimah Muhammad, lepas tanggung jawabku pada hari kiamat bagi hamba yang enggak melakukan salat 5 waktu. Kita mesti ngadu sama siapa? Yang ada hak memberi bantuan pada hari itu cuman baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kepada saudara-saudara saya, abang-abang saya, maaf, saya ngomong kayak gini karena ini juga tanggung jawab saya. Surga, neraka seseorang itu nggak ada urusan dengan orang lain. Tapi melarang orang masuk neraka itu tugas saya. Kalau abang melihat saya sudah berada pada jalan yang salah, hak abang melarang saya. Abia itu salah. Kalau Abia berjalan ke situ, Abia akan sampai ke neraka. Saya mesti berhenti. Kenapa? Ad-dinu nasihah, agama saling mengingatkan. Surga kita, neraka kita itu bukan hak, bukan urusan orang lain. Tapi mengajak orang masuk surga, melarang orang lain masuk neraka itu urusan kita. Semuanya ada dalam pilihan Allah. Yang perlu kita ingat-ingat, Bang. Kenapa ya aku ini beriman? Aku ini mengakui ada hari kiamat, tapi kenapa aku berat kali melakukan sholat? Ya Allah, kesalahanku terlalu banyak ya Allah. Sehingga Allah sudah mencabut jaminan bebas daripada neraka sama kita. Selama kita masih melakukan salat 5 waktu, kita menjaga salat 5 waktu, Allah akan menjaga kita daripada api neraka. Kalau kita sudah nggak salat lagi, berarti penjagaan itu sudah tiada. Sanggup kita berada dalam neraka? Jangankan untuk berada dalam neraka, api rokok saja tangan kita mengelebu, apalagi azab neraka sana. Semoga Allah menerima doa kita sebagaimana Allah telah menerima doa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah menerima doa Nabi Allah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sendiri selalu mengatakan sama Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, mur ahlaka bisalah." Wahai Abu Hurairah, perintahkan keluargamu, ingatkan keluargamu untuk selalu menjaga salat 5 waktu. Adakah keluarga Abu Hurairah enggak salat? Salat. Tapi ini perintah untuk saling mengingatkan. Yang bertanggung jawab pada pengangkutan JRG jalur mana saja adalah abang kita. Beliau tugasnya menyelamatkan, memberi arahan, bukan marah, bukan soalim, enggak. Masalah tak salat bukan soalim, enggak. Memang diperintahkan oleh Allah.
bukan ingin menggurui, tetapi Nabi telah mengatakan innama bu'istu mu'alliman, aku diangkat menjadi rasul di dunia ini. Tugasku apa? Mengajari kalian tentang ketuhanan, mengajari kalian tentang peradaban, mengajari kalian tentang aturan-aturan Tuhan. Kita ini umat Nabi Muhammad. Kalau kita umat Nabi Muhammad, kenapa enggak salat? Kita selalu saja memperingati Maulidah Rasul, tapi kita enggak mau salat. Pada satu segi kita mengakui diri Muhammad itu, Nabi Muhammad itu ada. Pada satu sisi yang lain kita mengingkari kedatangan Nabi Muhammad. Yang mengkhabarkan salat 5 waktu sehari semalam siapa? Baginda Muhammad. Kamu yakin Muhammad itu ada? Yakin. Kamu yakin dia itu Rasul Tuhan? Yakin. Kenapa kamu enggak salat? Kamu yakin beliau itu utusan Allah? Yakin. Kalau kamu yakin baginda Nabi itu Rasul Allah, Muhammad itu Rasul Allah, apa saja yang dikabarkan oleh Rasulullah, termasuk salat 5 waktu. Salat 5 waktu itu adakah ajakan daripada Rasulullah? Ajakan daripada Allah? Iya. Kalau memang itu ajakan Allah, kalau memang itu perintah Allah, wasiat Nabi Muhammad, kenapa kita masih belum salat? Orang yang enggak salat, orang yang enggak mengakui keberadaan Allah, orang yang enggak salat, orang yang enggak mengakui nubuahnya Nabi Muhammad. Besar risikonya. Yang kita takuti, adakah iman kita masih ada? Kalau memang kita masih beriman, iman itu keyakinan. Kita mengakui ada Allah, adanya para rasul, ada kitab suci. Artinya aturan-aturan Allah yang ada di dalam kitab-kitab itu yang telah diturunkan melalui Jibril. Kita percaya ada hari kiamat. Kalau seandainya kita telah beriman, spontan kita menjadi muslim. Iman, keyakinan, Islam, perbuatan. Kita beriman, tapi enggak melakukan apa yang diperintahkan dalam iman. Ini amburadur namanya. Orang yang beriman pasti melakukan salat dan perintah-perintah yang lain. Jangan khianati diri kita, jangan khianati pengakuan kita. Jibril mengatakan neraka wailun itu terlalu banyak penghuninya daripada umatmu Muhammad. Bagaimana ceritanya? Kok bisa orang beriman masuk neraka wailun? Fawailul lil ladzina amanu billahi wa lam yuqda bi qada'illah. Neraka wailun Allah Taala prioritaskan bagi orang beriman, tetapi setelah dia beriman, dia tidak mau menjalani perintah Allah. Ini yang jadi masalah besar. Kita sendiri mengakui terlalu banyak hal yang belum kita lakukan yang sesuai dengan perintah Allah. Maka melalui dengan program yang ada di sini, kita cari nafkah, mencari bekal untuk diri pribadi dan keluarga. Tujuan kita untuk bekal ibadah. Kenapa diperintahkan sholat? Karena Allah sayang sama kita. Cara menjaga diri daripada neraka hanya dengan sholat 5 waktu dan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau sholat sudah mudah, insya Allah semuanya akan mudah. Kalau seandainya sholat itu sudah tidak berat lagi, maka semuanya akan terasa mudah. Maka dalam hal ini, dalam pertemuan kita pada hari ini, saya berwasiat untuk pribadi saya dan abang-abang semuanya, jaga salat 5 waktu bang. Karena kejujuran dimulainya daripada salat. Kalau orang gak mau melakukan salat 5 waktu, sama dia akan terus ada rencana pengkhianatan. Manusia yang gak salat, jangankan sesama manusia berkhianat, Allah Ta'ala sendiri dia tinggalkan. Dan begitu. Orang yang gak salat, dia gak segan-segan membunuh. Orang yang gak salat, dia gak segan-segan nipu. Orang yang gak salat, gak segan-segan dia berkhianat. Jangankan kita sesama manusia, Allah dan Nabi dia khianati. Bagaimana kita mau bisa percaya? Ini nilai syariatnya. Semoga yang kita sampaikan pada hari ini menjadi bahan renungan dan pelajaran bagi saya pribadi dan keluarga saya. Sekali lagi Pak, ini bukan yang terakhir kali, enggak. Insya Allah enggak ada yang terakhir kali. Pasti kita saling mengingatkan, insya Allah. Karena itu perintah, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Jangan diam daripada kebenaran, jangan menutup mata daripada kejahatan. Ini perintah. Tetapi ini peringatan yang selanjutnya. Jangan salahkan kami kalau seandainya kami memberi masa jeda. Kami cabut kunci bagi para supir dan kru yang telah kami percaya bergabung dengan JRG. Kami enggak mau
nanti pada hari kiamat bertambah dosa jariah yang dilakukan oleh orang yang dekat ataupun dalam tanggung jawab kami. Itu aja. Dan ini ada abang-abang, tapi Bang Irfan belum mengatakan sama saya siapa. Tapi dari tadi beliau ulangi sampai 3 kali, Abia. Ini setelah Abia mengingatkan kami pada hari ini, kalau seandainya yang sudah saya ingatkan itu tetap bersikeras nggak sholat, demi Allah saya tidak bisa percaya abang itu. Maaf sangat. Saya mohon izin sama Abia supaya dia itu kita berhentikan sementara. Kalau dia sudah sholat, insya Allah dia akan bisa bergabung kembali. Bang, ini bukan pembelaan. Saya selalu ngomong sama Bang Irfan, Bang, kalau seandainya belum cukup kita ingatkan, jangan pecat. Kasihan keluarganya. Nangis saya, Bang. Saya bisa merasakan kalau abang nggak kerja, anak istri abang makan apa? Tapi di saat kami mempekerjakan abang, artinya izin bergabung. Kerja itu semuanya milik Allah. Kami nggak punya apa-apa. Ini hanya titipan sementara. Kapan Allah mengambil, itu haknya Allah. Tapi saya selalu ngomong, Bang, tolong Bang, ingatkan mereka dulu dengan seberat-beratnya. Kita kasihan. Dia nggak sholat, istrinya sholat. Kenapa nggak kami pecat? Karena kami mengingat anak abang lagi dalam pengajian. Anak abang butuh biaya. Keluarga abang butuh makan. Walaupun yang memberi makan bukan kita, bukan kami, tetapi Allah yang telah mengatur semua rezeki. Tapi abang nggak sholat. Yang berbahaya siapa? Semuanya. Lebih-lebih abang sering mendengar daripada perkataan yang empunya grup JRG ini. Saya bersumpah atas nama Allah, orang yang bekerja sama saya kalau nggak sholat, saya ingatkan musibah. Demi Allah, harta yang dijaga oleh orang yang nggak sholat, dia nggak akan selamat. Harta itu nggak bakalan selamat. Kenapa? Orang yang menjaga nggak selamat, gimana kita menyelamatkan dengan masalah harta? Maka saya ingatkan, saya sendiri sering mengatakan sama Bang Iwan dan sama rekan-rekan yang lain, ingatkan sopir-sopir yang nggak sholat. Karena kalau lama-lama laporannya orang-orang itu aja, saya nggak bisa mempertahankan. Tapi saya sudah memberi pembelaan. Karena yang saya ingatkan, Bang, istri mereka sholat, istri orang itu sholat, anak-anak orang itu sholat, dia yang nggak sholat. Kita ingatkan, jangan sampai dengan karena kita nggak sholat di dunia sendiri, keluarga kita ikut sengsara. Begitulah ceritanya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ada pengertian. Selamat bekerja. Semoga selalu dalam lindungan Allah di dunia wal akhirah. Selalu kita dalam ridha Allah. Kalau seandainya kita banyak salah, Allah Ta'ala akan memaafkan itu kesalahan. Kalau kita banyak dosa, semoga Allah dengan secepatnya membuka pintu hati kita untuk bertobat, mengakui kesalahan kita di dunia ini sebelum datangnya kematian. Wahai saudaraku, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, perintah Allah, jangan mati sebelum kamu pasti berada dalam Islam. Bagaimana caranya supaya kita berada dalam Islam terus menerus sampai hari kematian kita? Kalau kita mau mati dalam Islam, selamatkan iman. Bagaimana cara menyelamatkan iman? Selamatkan apa yang diperintahkan dalam Islam. Insya Allah pasti selamat. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi jangan.